Shalom saudara, senang kembali kita mengikuti Abam. Kali ini episode 888 triple eight. Wow, mantap. Mari Pak Andris, kita mulai. Baik, pertanyaan dari seorang pria single, Pak. Shalom Pak, izin bertanya. Pondasi umat Katolik mengikuti tradisi suci adalah pada ayat 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mereka menganggap tradisi suci adalah ajaran Rasul secara lisan. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Nggak apa-apa sih lisan, asal Paulus yang ngomong. Ya. Karena Paulus jelas ya. Paulus jelas hamba Tuhan yang diurapi dengan kredibilitas. Kalau ibarat legal standing, dia sudah punya pengesahan perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau bukan dari Paulus, ya maaf saja, harus diperhitungkan. Yang kedua, lisan yang diucapkan Paulus itu sudah jadi surat-surat. Kemungkinan besar. Jadi sudah tidak perlu lisan karena sudah menjadi surat-surat. Ngerti maksudnya? Jadi begitu. Tetapi bagi umat Katolik jika mempercayai itu, ya kita harus menghargai. Ini pandangan saya seorang Protestan, betul? Ya. Kadang-kadang orang Protestan pun juga belum tentu terima saya kan. Ya. Saya kan juga bisa dianggap sesat nih. Jadi kita menghargai pandangan orang. Kalau lisan yang dimaksud itu adalah keputusan konsili atau ajaran gereja yang memiliki legal standing juga dari Tuhan, ya silahkan diyakini begitu. Kita tidak bisa mengatakan sesat atau jahat. Biarlah masing-masing berjalan dengan Tuhan. Tetapi kalau dari perspektif saya, ya lisan itu Paulus yang mengucapkan. Yang kedua sudah jadi surat-surat. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 29 tahun sudah menikah di Manado. Shalom Pak Pendeta, apa yang saya salah pernah marah sama ibu suami saya? Ibu sama mertua maksudnya ya? Apa saya salah pernah marah sama ibu suami saya? Ya. Karena suami saya kasar dan juga selingkuh. Saya pernah dibentak di depan orang tuanya, tapi orang tuanya hanya membela suami saya. Karena sudah seperti itu, maka suami saya pernah berkata, "Aku tidak peduli kalau kamu tinggalin aku. Saya lebih pilih orang tua saya." Pak, di depan keluarga suami saya hanya dianggap menantu. Lalu mau dianggap apa ini? Aduh, kasihan ya. Ini ruwet pasti. Lebih dari yang dikemukakan, pasti lebih ruwet. Tapi kamu saya kasih jalan dan kau pasti menang. Minta pembelaan Tuhan. Saya nggak ada lawan. Caranya gimana? Kamu hidup suci, kamu arahkan hidupmu ke langit baru, bumi baru, melalui apa? Belajar firman lewat Truth ID yang saya sampaikan dan doa pagi bersama saya. Yuk kita lawan persoalan ini dengan kekudusan dan merubah cara berpikir kita. Tuhan akan membela kamu. Keruwetan hidupmu, kompleksitas hidupmu pasti lebih dari yang kamu tulis, nak. Ya, sekarang aku ajak kamu mencari Tuhan dan fokus pulang ke rumah Bapak seperti yang sekarang saya lakukan. Tuhan pasti bela kamu. Amin. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 52 tahun, janda dari Purwokerto. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Sehat selalu Pak Eras. Dari saat saya ikuti Bapak untuk belajar logos dan monoteisme, kesimpulan pemikiran saya yang saya tangkap ini benar atau tidak Pak? Dari awal itu hanya Bapak Elohim Yahweh sendiri berkuasa di surga dan bumi. Kemudian menciptakan semua yang ada di bumi dengan Dia bersabda langsung. Dari ciptakan Adam dan Hawa yang di Taman Eden dengan kudus. Tapi akhirnya mereka berdosa dan harus hidup jadi manusia biasa. Dan Allah Bapa juga sendiri selama perjanjian lama. Allah Bapa yang selalu langsung bersabda kepada para nabi dan bangsa Israel dan manusia lainnya. Oke, sebelum dilanjutkan,
Ini juga saya belum membaca pertanyaan ini ya. Adam waktu keluar di Taman Eden tetap manusia. Sebelumnya juga manusia. Hanya setelah jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu terletak pada potensi untuk sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah moralitas kesucian Allah. Adam dan Hawa tidak memiliki. Tapi tetap manusia. Bisa berbuat baik, tapi tidak bisa sempurna. Oke, terus? Kemudian karena manusia semakin susah diatur dan semakin jahat serta berdosa, Pak, maka Allah Bapa berkarya dengan bersabda melalui para nabi, bernubuat dengan mengatakan akan ada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus untuk eksekusi dan melakukan kehendak Allah Bapa yang sangat mengasihi manusia agar selamat dan dapat kembali bersama Allah Bapa di surga. Kelahiran Tuhan Yesus itulah yang dijanjikan Allah Bapa. Ya, sampai di sini kita setuju. Ya. Benar ini. Terus. Tuhan Yesus adalah anak yang lahir dari Roh Kudus, dari Allah Bapa untuk selesaikan masalah dosa manusia yang sudah sangat parah. Oke, jadi begini. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Jadi ketika Yesus lahir dari Roh Kudus ya berarti anak Bapa. Oke, terus. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah Bapa yang kudus, yang sanggup melakukan tugas dari Allah Bapa, karya keselamatan itu. Betul. Terus. Waktu Tuhan Yesus dibaptis Yohanes, Roh Kudus yang adalah Roh Allah Bapa turun kepada Tuhan Yesus. Ah, ini benar. Ini benar. Bukan pribadi lain, tapi Roh Bapa. Ya, terus. Kemudian setelah selesaikan tugas keselamatannya, makanya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, mendampingi Bapaknya. Amin. Udah bagus sekali ini. Terus. Dan juga maksud Allah Bapa mendatangkan Tuhan Yesus ke dunia juga untuk memberi teladan bagi manusia secara langsung mengenai cara hidup yang berkenan dan kudus sesuai kehendak Allah Bapa. Karena nantinya di surga adalah tempat yang kudus, jadi hanya untuk orang yang kudus. Dan Tuhan Yesus yang kupercaya Allah Bapa dalam pemerintahan. Iya, artinya Yesus itu akan menjadi penguasa di dalam kerajaan surga nanti karena Bapa yang memberikan kuasa itu ya. Yesus berhasil menjadi manusia yang sempurna untuk menjadi teladan kita sekaligus bukti bahwa manusia bisa sempurna. Oke. Terus. Jadi yang ada Allah Bapa dulu pertamanya. Kemudian Allah Bapa menciptakan karya melalui firman-Nya, melalui ucapannya, terus yaitu Tuhan Yesus untuk menggenapi janjinya selamatkan manusia. Harus membedakan antara penciptaan alam semesta dengan kelahiran Yesus. Oke, terus. Tuhan Yesus adalah anak Allah Bapa yang sempurna, tak bercacat celah, sebab Tuhan Yesus sukses melakukan tugas Allah Bapa sampai selesai dan kembali kepada Bapa sebagai tangan kanan Allah Bapa yang di surga yang kudus. Iya, bagus. Ini kayak tugas sekolah yang disummary. Iya. Kayak tugas sekolah yang diringkas. Rangkumannya. Iya, kayak tugas ini, tugas membaca. Terus. Allah Bapa adalah Allah yang maha kuasa atas langit dan bumi, dan yang mengutus Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Benar, terus. Dan Tuhan Yesus adalah Putra Allah Bapa yang menjadi Juru Selamat kita. Jadi kita menyembah Allah Bapa di dalam atau melalui Tuhan Yesus. Amin. Menyembah itu memberi nilai tinggi. Jadi kita menyembah Allah Bapa di dalam dan melalui Tuhan Yesus, di dalam dan melalui Tuhan Yesus, dan kita juga menyembah Tuhan Yesus. Karena kita memberi nilai tinggi kepadanya. Terus. Maaf ya Pak, kalau saya salah akan pemahaman saya ini. Yang ini benar ya, tapi ada beberapa yang tadi saya luruskan. Terus. Terima kasih Pak atas ajarannya melalui doa pagi, seminar, ABAM, suara kebenaran, renungan, dan sebagainya. Iya. Saya selalu mengikutinya dan merubah hidup saya menjadi lebih baik dan terus belajar hidup yang berkenan kepada Allah. Amin. Oh iya Pak, adakah GSKI di Purwokerto? Waduh, saya nggak tahu. Ada mungkin ya, nanti dihubungi loh. Kalau tidak, mungkin ibu yang harus mulai merintis GSKI di Purwokerto. Siap? Oke. Luar biasa ya. Yuk kita teruskan yuk Pak, yuk. Baik, selanjutnya. Nah, itu kesaksian ya, oke. Selanjutnya wanita 43 tahun sudah menikah di Minahasa Selatan. Ya. Pak Gembala,
Ya. Saya ingin menceritakan lebih dulu kronologi pertanyaan saya. Saya mempunyai teman atau sahabat karib yang saat ini dia sudah menikah secara gereja. Namun belum di catatan sipil karena surat-surat cerainya belum tuntas. Wow. Sebentar, ini bahaya. Gereja tidak boleh memberkati orang yang berstatus masih menikah. Ini berbahaya sekali. Ini melanggar hukum. Oke, terus? Tetapi karena mereka sudah tidak mau lebih lama berzina, jadi mereka menikah secara gereja. Setelah selesai menikah, sekarang mereka baru akan mengurus surat perceraian di pengadilan. Ini gereja ceroboh kalau sampai melakukan itu. Bahaya sekali. Tidak boleh. Melanggar hukum. Terus? Dan memang dari kedua belah pihak sudah ingin bercerai. Maksudnya tidak saling mempersulit. Oh. Akan tetapi teman saya ini meminta saya untuk jadi saksi di perceraiannya ini. Saksi apa? Kalau Anda tidak tahu duduk persoalannya, jangan mau. Oke. Pertanyaan saya, apakah boleh Pak Gembala saya menjadi saksi atas perceraian mereka? Ya, kalau nggak tahu masalahnya, misalnya di depan kamu dia ditempeleng, dia mau dibunuh, diancam, mungkin itu saja belum tentu Tuhan berkenan. Ya. Jadi kalau kamu tidak tahu menahu, kamu jangan maksa diri. Nanti kamu malah melanggar hukum lagi. Iya. Sebaiknya dihindari, ya. Sebenarnya kalau mau baik-baik cerai ya udah. Tapi itu pun juga sebenarnya mengerikan. Ini kekristenan jadi ngerusak tuh. Begini nih. Iya. Oke, terus. Karena memang saya yang tahu persis masalah rumah tangga mereka yang dulu. Oh, gitu. Bang Mak yang tahu persis rumah tangga mereka itu mereka yang mana ini? Ini Pak yang mau jadi saksi, Pak. Iya, yang laki itu yang perempuan nih tadi ya. Teman saya ini iya, nggak dikasih tahu dia yang laki apa yang perempuan nih, Pak. Iya. Surat cerainya belum tuntas ya. Iya. Oh, di sahabat dia itu. Loh, kok udah kumpul lalu minta supaya nggak berzina, lalu Baru mengurus cerai. iya, nggak boleh. Ya, tapi beginilah kondisinya. Terus? Dan mereka memang sudah sepakat bercerai karena teman saya yang wanita juga sudah menikah secara gereja. Dan minggu depan perceraian mereka digelar. Mohon jawaban dari Pak Gembala agar saya menjadi tenang karena saya sudah kepikiran akan hal ini. Terima kasih sebelumnya Pak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ini rumit loh. Terpaksa saya hanya menjawab, kamu tanya Tuhan deh. Nanti saya nggak ngerti ini. Kamu jangan terlibat ya, karena itu temanmu, lalu kamu bisa membantu dia dan kamu mengorbankan kesucianmu. Kamu tanya Tuhan. Kamu tadi bilang saya yang paling mengerti rumah tangga mereka. Belum tentu. Kamu berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau saya tidak akan mau menjadi saksi perceraian, kecuali hal yang sangat mendesak. Ya. Misalnya suami mengancam terus mau bunuh, sudah pukul, KDRT. Nah, kamu menyaksikan itu. Nah, itu lain. Tapi kalau nggak rukun, siapa yang salah? Kadang-kadang kan tidak objektif gitu. Kamu dekat dengan si istri, pasti kamu pro istri. Kamu dekat dengan suami, pro suami. Ini sahabat atau kamu sendiri ya? Sahabat. Ini kamu... Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Ini kamu sendiri atau sahabat ya? Oke deh, kayaknya orang lain ya, nggak apa-apa. Oke, kamu tanya Tuhan ya, saya tidak memberikan jawaban ya. Oke, karena saya kasusnya tidak lengkap dan Roh Kudus tidak bicara apa-apa ke saya saat ini. Jadi saya nggak berani menjawab. Kadang-kadang Roh Kudus bicara lalu saya berkata buat A, buat B. Yang ini saya tidak berani. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita 40 tahun sudah menikah di Tegal. Selamat siang Pak Eras, terima kasih sudah mengubahkan hidup banyak orang. Saat ini saya dilanda masalah yang bertubi-tubi. Ada 5 masalah besar yang menghantam saya. 4 masalah pertama saya sudah mulai bisa menerima dan menjalani hidup saya dengan lebih baik. Akan tetapi datang masalah kelima, yaitu teman saya ajukan pinjol pakai akun saya. Ini loh, ini beberapa kali peristiwa ini saya pernah jumpai. Sangat ceroboh.
Jangan sekali-kali pinjam uang lewat pinjol. Betul ya? Betul. Ribet. Dapat duitnya gampang, membayarnya itu sulit. Dan ini menjadi jebakan banyak orang. Kalau saran saya, jangan pinjam uang orang. Usahakan tidak pinjam uang orang. Oke, teruskan. Feeling saya mengatakan teman saya ini sengaja disekap oleh keluarganya dengan menyembunyikan segala identitas teman saya. Termasuk menyita HP teman saya agar tidak bisa berkomunikasi dengan saya. Saya sangat percaya terhadap teman saya ini karena 22 tahun kami bersahabat. Saya hanya tahu alamat kos dia. Dan terakhir dia dibawa oleh saudaranya ke tempat yang tidak diketahui. Saya tahu dari adik teman saya. Tetapi adik teman saya ini juga tidak mau ikut campur. Apa yang harus saya lakukan? Saya khawatir sahabat saya dalam keadaan lemas justru bisa makin memburuk jika diisolir dari dunia luar. Saya sudah mulai bisa legowo, juga tidak apa-apa jika saya menanggung hutang dia. Yang penting sahabat saya selamat. Ini sahabatnya laki atau perempuan? Wah, ini dia, Pak. Dia perempuan. Sahabatnya ini apa ini? Dia umurnya berapa ini, Pak? 40 tahun, Pak. Ini sahabatnya ini pacarnya atau apanya nih? Karena nggak jelas. Ya. Iya, Pak. Sudah legowo dia, Pak. Kalau dia berani membayar hutang ini, iya. Sahabatnya laki atau perempuan nggak jelas ya? Iya, Pak. Kalau sampai sahabatnya perempuan ini bagus loh. Dia orang baik nih. Artinya bagus sih, pribadi orang ini bagus. Kalau sampai begitu peduli nih loh. Iya. Ya. Nggak apa-apa lah utang saya bayar, tapi dia jangan sampai ada apa-apa. Wah ya, keren ya. Oke, terus. Apakah saya sudah berada di jalan yang benar? Atau saya harus bagaimana, Pak Eras? Kamu belum tentu di jalan yang benar. Kalau kamu membela orang yang memakai akun kamu lalu hutang, itu sudah isyarat bahwa teman kamu itu bukan teman yang baik. Iya, kamu itu sudah dijadikan korban. Mungkin dia tidak bermaksud begitu, tapi secara tidak langsung dia ceroboh menjadikan kamu itu korban. Ya kalau kamu legowo mengembalikan ya silahkan. Tetapi kalau nanti sampai terus berkembang uang itu besar ya, kalau sampai nanti kamu dikejar oleh debt collector ya kamu harus mesti menunjukkan di mana keberadaan keluarganya untuk bertanggung jawab. Ya, tapi minta pimpinan Roh Kudus ya. Kalau kamu legowo ya, siapa yang mau paksa kamu ya? Oke. Tapi di-cut dulu ya, jangan sampai dipinjam lagi pakai akun itu. Iya, Pak. Tutup dulu akun itu, lalu kamu bisa hubungi pihak pinjol bahwa ini bukan kamu, lalu bagaimana kalau perlu melibatkan aparat keamanan, polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu ditipu kok, ya? Kamu ditipu. Nanti kan kelihatan tuh lalu lintas uang tuh kemana larinya. Jadi bisa penipuan. Jadi kamu tidak perlu menanggung. Sedangkan uang kamu itu untuk Tuhan. Kau pikir itu uang kamu, itu uang Tuhan. Kamu tidak boleh sembarangan mau memikul beban orang yang hidupnya ceroboh. Kau bisa salah kepada Tuhan, bisa korupsi. Nah, itu milik Tuhan dan kamu harus gunakan untuk kepentingan Tuhan. Oke, teruskan. Memang benar tidak ada yang pasti ya di dunia ini. Selama ini saya dan dia selalu tolong-menolong. Terakhir ini perusahaan tempat dia bekerja pilot. Jadi bukan kemauan dia gagal bayar pinjol. Saya sangat yakin. Terima kasih. Tapi dia pinjam akun kan masalahnya. Iya, akunnya. Loh, apa dia nggak punya akun sendiri? Iya, Pak. Kenapa dia nggak pakai akun sendiri? Itu masalahnya. Lalu keluarganya menggelapkan, lalu dia mau dibawa tempat yang terisolir. Ini kan masalahnya bisa rumit. Lalu teman itu laki atau perempuan? Lalu ada apa di balik hubunganmu dengan teman ini? Kita juga tidak tahu. Tapi saya minta kamu dipimpin Roh Kudus ya. Jangan hidup semau kamu sendiri. Minta petunjuk Roh Kudus untuk itu. Oke, cukup. Kita teruskan. Selanjutnya pria 15 tahun di Jakarta. Ini masih remaja nih. Iya. Shalom Opa Eras dan tim semua. Saya izin bertanya. Opa, saya mau minta tolong. Apa yang harus saya lakukan di situasi ini? Saya sekarang sedang di titik rendah. Waduh, keren ya, titik rendah. Saya juga belakangan ini merasa emosi saya tidak bisa dikontrol dan mulai kena ADHD, gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif. Ya.
Saya juga merasa terkena tekanan di sisi sosial dan keluarga. Saya terkadang dibully di sekolah dan saya sekarang dibenci beberapa orang tanpa alasan sama sekali. Padahal saya juga tidak melakukan apa-apa. Tidak cuma di situ, di sisi keluarga saya tinggal bersama keluarga inti, orang tua dari mama saya dan adik mama saya. Orang tua saya dua-duanya kerja dari pagi sampai malam. Biasanya saya kalau di rumah selalu dimintai tolong untuk ini itu. Bahkan bisa dibilang mungkin saya yang paling banyak gerak di rumah. Saya tidak pernah meminta tolong sekalipun. Tetapi jika saya melakukan hal menolong ataupun berperilaku baik dan normal, saya terkadang dianggap tidak normal oleh salah satu orang di rumah. Saya seperti merasa malu dengan diri sendiri karena saya juga terkadang sering diomongin. Ibarat kata 1000 kebaikan dilupakan dengan satu kesalahan. Dari sekian banyak saudara saya, seperti saya melulu yang kena. Bahkan hal yang normal untuk anak remaja, terkadang dilihat mereka tidak normal untuk saya. Mereka memang berusaha untuk membantu saya berubah, tetapi mereka membantu saya dengan seperti membandingkan dan menjelekan saya dengan alasan supaya saya sadar dan berubah. Tetapi jujur tidak kuat jika harus begini terus. Saya sudah berubah dan melakukan yang saya mampu. Tetapi bagi saya seperti tidak dilihat sikap baiknya dan hanya yang buruk yang dilihat. Bahkan terkadang hal kecil saja dibawa besar. Dan saya terkadang sering dilontarkan kata-kata pedih. Belum lagi dari sekolah. Terkadang saya kalau mau tidur jadi galau atau susah, seperti perasaan campur aduk. Sekian itu saja Opa Eras, mohon bantuannya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kamu di usia 15 tahun sudah lumayan ya, berlayar di gelombang yang ombaknya tinggi. Tapi saya ingatkan ya, paling lama 5 tahun. Setelah itu kamu akan tinggal di luar, kamu kos, kamu akan bekerja. Selesaikan SMA dulu. Selesaikan SMA mungkin 2 tahun lagi. Setelah itu kamu bekerja, kamu bisa kos. Kamu tahan dulu selama ini. Kamu akan bisa melewati, nak. Opa Eras doa untuk kamu. Ya, Tuhan akan membuat kamu kuat melewati keadaan sulit ini. Tinggal 2 tahun. Setelah itu kamu kos atau kamu mau kerja. Kalau kamu tergerak menjadi pendeta, Opa bisa biayai kamu kuliah. Jadi hamba Tuhan, ya. Kamu bisa jadi hamba Tuhan. Kamu dibully, kamu jangan melawan. Kamu diam saja. Tidak lama kok. Mungkin 2 tahun lagi kamu udah keluar dari SMA, betul nggak? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. 2-3 tahun lagi. Kamu harus kuat, nak, ya. Kalau kamu sampai tidak kuat, kamu telepon lagi ke kami. Kami akan bimbing kamu, ya. Saya punya anak-anak untuk itu loh. Kan ada Abam Kit ya. Dan mulai dipersiapkan Kid Center ya, krisis ya, untuk krisis center for kid ya. Nanti anak-anak seperti ini remaja mesti dibimbing. Tolong dicatat namanya. Kalau pembina remaja bisa hubungi dia, hubungi. Ya. Salah satu mahasiswa STT yang baik bisa menghubungi dan menjadi teman berdialog ya, supaya kuat ya. Oke, nak, Opa senang kamu mengirimkan ini. Kamu menjadi bagian hidup Opa, ya. Kirim lagi, ya. Opa akan perhatikan kamu. Kamu akan jadi orang hebat suatu hari, nak. Kalau kamu bisa lewati ini, kamu terlatih melewati gelombang ombak, kamu akan jadi orang yang tangguh dan kokoh. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria 38 tahun di Riau. Ya. Shalom Pak Erastus dan semua tim GSKI, semoga sehat selalu. Ya. Saya memiliki anak satu berusia 9 tahun. Dan saya sudah 7 tahun pisah dengan istri saya. Sampai sekarang anak ikut saya dikarenakan mantan istri saya yang mengganggunya. Apa? Istri saya memiliki satu anak. Satu anak usianya 9 tahun. Anak saya ikut saya karena mantan istrinya. Sampai sekarang anak ikut saya dikarenakan mantan istri saya yang mengganggu. Ya. Terus karena istri saya yang terus kan.
Karena istri saya yang tidak bisa diperingatkan supaya tidak berhubungan dengan mantannya lagi. Di mana mantannya juga sudah berpisah dengan istrinya. Dan dulu istri saya dan mantannya sudah pernah berhubungan badan sewaktu mereka sekolah. Itu yang membuat saya melarang istri saya berhubungan dengan mantannya. Berhubungan, you melarang tapi you tidak harus mesti mengusir atau tidak harus terjadi perpisahan. Saya khawatir Anda mendesak, menekan sehingga istri kabur, betul nggak? Iya, Pak. Itu Anda sewenang-wenang loh. Kalau begitu, tapi saya tidak tahu bagaimana proses istri meninggalkan rumah. Kan tadi dari bahasanya kamu melarang, betul nggak? Iya, Pak. Kamu melarang, lalu ada intimidasi dari pihak Anda, ini kan begitu? Iya, Pak. Sampai istri keluar rumah. Mestinya tidak harus dengan kekerasan ya. Tapi coba kita baca terus, saya belum membaca semuanya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah saya salah menikah lagi? Nah ini masalah ini. Padahal, masih ada kemungkinan kok ketemu istri ini. Padahal belum ada kata bercerai dengan istri saya. Ya janganlah. You udah membina hubungan dengan wanita lain kah? Terus kan? Dan saya tidak mau lagi menatap muka dia. Saya ikhlas melepaskannya, asal saya tidak melihat dia lagi. Nah ini Anda ini bagaimana ya? Saya ragu-ragu Anda ini takut Tuhan tidak? Punya belas kasihan nggak terhadap anak-anakmu? Di mana anak-anakmu hanya punya ibu kandung itu dia. Kayaknya ada unsur kesenang-menangan loh kalau Anda betul-betul memaksa untuk cerai. Kalau dia masih mau berubah, mau bertobat, beri kesempatan. Dia pernah berhubungan badan dengan mantan pacar ini, tapi apakah berhubungan badan lagi sekarang? You jangan membuat istri Anda menderita, nanti akhirnya menikah dengan pria itu ya, yang belum tentu baik atau belum tentu menikah, atau menikah lalu cerai lagi karena ternyata pria itu tidak baik. Sementara dia sudah kehilangan Anda sebagai suami pertama dan anak-anak. Kasihan itu. Kasihan wanita ini. You harus berbelas kasihan kepada istri ini. Teruskan. Selama 7 tahun ini saya terkatung-katung menjalani hidup saya yang tidak ada tujuan hidup. Tujuan kita Tuhan. Mestinya nggak perlu harus kehilangan tujuan hanya karena tidak ada istri. Nggak punya istri, nggak punya pasangan hidup, nggak punya anak-anak, nggak punya orang tua pun, tujuan hidup kita tidak boleh hilang. Karena tujuan hidup kita Tuhan, bro. Terus? Aku memang sering main judi, tapi kalau minum dan main perempuan saya tidak pernah. Judi itu pun sudah jahat. Nanti temannya perempuan dan minuman, sekarang mungkin belum. Judi itu mempermiskin. Pasti Anda tidak hidup dalam kebenaran dan kesucian. Kalau main judi itu salah, bro. Jangan begitu. Terus? Tapi akhir-akhir ini saya kasihan dengan anak saya. Makanya saya berniat mau menikah lagi. Enggak. Pencerahannya, Pak. Nanti ketemu istri yang berikut, dia akan cerai lagi. Karena karakter Anda juga belum baik. Masih main judi. Iya. Ini saya khawatir Anda punya pembenaran. Jangan begitu. Nantikan istri untuk balik, ya. Nggak boleh. You kalau nekat mau nikah lagi bahaya loh, ya. Jangan. Aduh, sedih nih saya. Nasihat saya, kamu tunggu istrimu balik. Bukan cerai. Oke. Jadi agak sedih saya membaca ini. Karena Anda yang bertanya ini umurnya berapa tuh? Umurnya 38 tahun. Ya, 38 tahun. Saya khawatir Anda mulai melihat wanita lain ternyata lebih cantik dari istrimu. Dan ternyata ada potensi untuk menikmati seks dan wanita yang baru. Dan itu membuat Anda jadi udah bosen lihat istri yang sudah melukai, jelek lagi. Mungkin gitu kan? Tapi Anda takutlah akan Allah. Oke, cukup. Sampai jumpa di 889 episode yang akan datang. Tuhan berkati.